wabarakatuh. Saya Edi Supriyono, Sekretaris Bapeda Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinawati HP, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bapeda Kabupaten Temanggung. Saninto Budi Setiawan, Kabid Pariwisata Kabupaten Temanggung. Nama Rahmat Pambudi LDR 09, bekerja di Kecamatan Pakis. Saya Rohwanto, Sekcam Patimuan, Kabupaten Cilacap. Nama saya Sujianto, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Nama saya Rujita, jabatan Kabid Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai di DKPPD Kabupaten Magelang. Terima kasih. Sata Indah Yulianti, bertugas di Dinas PPPA dan PM Kota Surakarta. Terima kasih. Saya Masyudi, Kabid Kebudayaan Distrik Kutpora Kabupaten Semarang. Nama saya Nurfiana, Camat Ngombol, Kabupaten Purworejo. Saya Marlini Tarigan, SSTP MSI, Camat Gemawang, Kabupaten Temanggung. Saya MB Budi Santoso, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP Kota Temanggung. Nama saya Bambang, dari Inspektorat Kabupaten Temanggung, Jabatan Irban 1. Terima kasih. Saya Nur Huda, Camat Kemiri Kabupaten Purworejo. Nama saya Rahmawati, Kepala Bidang Perbendaraan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Bersatu, bersama, bisa. Laporan studi lapangan di Bapeda Kota Cimahi dengan inovasi pengembangan kampung adat Cirende. Tujuan studi lapangan. Tujuan studi lapangan adalah 1. Mengidentifikasi good practice dari strategi kebijakan. 2. Mengadopsi dan mengadaptasi good relevant practice. 3. Menyusun lessons learned sebagai bahan aksi perubahan. Adapun manfaat dari studi lapangan adalah 1. Memberikan pengalaman pembelajaran, memperkaya wawasan dan pemikiran peserta terkait dengan inovasi. 2. Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme peserta PKA. 3. Mempertajam pemahaman dan wawasan. Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 4.023,73 hektar, jumlah penduduk 568.400 jiwa dengan kepadatan penduduk 14.592 jiwa per kilometer persegi. Kota Cimahi menjadi kota terpadat kedua di Jawa Barat setelah kota Bandung dan berada di 10 besar kota terpadat di Indonesia. Jumlah SMA di Kota Cimahi sebanyak 16 sekolah baik negeri dan swasta. Kemudian jumlah SMK sebanyak 25 sekolah negeri dan swasta. Jumlah perguruan tinggi sebanyak 16 perguruan tinggi, sedangkan jumlah komunitas industri kreatif sebanyak 23 komunitas. Kota Cimahi masuk dalam 100 Smart City di Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang melimpah, usia produktif Kota Cimahi kurang lebih 72% dari total populasi. Dengan segala keterbatasan sumber daya alam di Kota Cimahi. Daftar prestasi Kota Cimahi terkait Smart City. Yang pertama, Kota Cimahi mendapatkan penghargaan Top IT 2017 kategori Implementation of Smart City IT Governance 2017. Yang kedua, penghargaan kota yang memiliki perencanaan terbaik PPD tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Yang ketiga, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018. Yang keempat, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019. Dan yang kelima, Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019. Profil Bapeda Kota Cimahi. Bapeda Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Bapeda Kota Cimahi
merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun visi misi Kota Cimahi adalah sebagai berikut. Visi Kota Cimahi mewujudkan Cimahi maju, agamis, dan berbudaya. Adapun misi Kota Cimahi ada 5 misi. Bapeda Kota Cimahi melaksanakan misi yang kedua dan misi yang kelima, yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Kemudian melaksanakan misi peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Nilai-nilai organisasi atau budaya kerja. Nilai-nilai organisasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Adapun nilai-nilai organisasi tersebut adalah 1. Integritas, meliputi perilaku terpuji, konsisten, dan disiplin. 2. Profesionalisme, meliputi perilaku pelayanan prima, inovatif, dan kerjasama. 3. Akuntabilitas, meliputi terpercaya, berkinerja tinggi, dan perbaikan berkesinambungan. Adapun strategi Kota Cimahi adalah optimalisasi sumber daya manusia yang melimpah dan inovasi terhadap sumber daya alam yang sangat terbatas. Inovasi Bapeda Kota Cimahi. Yang pertama, inovasi pengembangan Kampung Adat Cirende. Yang kedua, pengembangan 360 derajat Cirende. Yang ketiga, pengembangan SIMRENDA, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang keempat, pengembangan SIPENDIL, Sistem Pengelolaan Data Infrastruktur Lingkungan. Dan kelima, inovasi Cimahi Motakar Award atau CIMA dan Laboratorium Inovasi. Inovasi unggulan Bapeda Kota Cimahi adalah pengembangan Kampung Adat Cirende. Mari kita ikuti virtual tour ke Kampung Adat Cirende di Kota Cimahi. Selamat datang di Kampung Adat Cirende. Sebelum kita memasuki area Kampung Adat Cirende, kalian akan melihat tulisan aksara Sunda Cicarakan atau tulisan bahasa Sunda di pintu gerbang Kampung Adat Cirende, yaitu Wilujeng Sumping di Kampung Cirende, yang berarti selamat datang di Kampung Cirende. Aksara Sunda Cicarakan terdapat Monumen Meriam Sapu Jagat dan sebuah simbol Satria Pengawal Bumi Parayangan dengan tulisan Wangsit Sriwangi. Di sebelah tempat pengolahan nasi terdapat makam para leluhur adat Cirende, salah satunya pencetus rasi, yaitu Ibu Oma Asmana. Nah, itu dia perjalanan ke Kampung Adat Cirende secara virtual. Menarik kan? Pengembangan Kampung Adat Cirende di Kota Cimahi telah memenuhi 5 kriteria inovasi. Antara lain, yang pertama, memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, yaitu kegiatan wisata budaya dan edukasi ketahanan pangan dengan beras singkong atau rasi. Yang kedua, efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan dengan place branding untuk menjamin keberlangsungan budaya, menghindari pembajakan dan persaingan tidak sehat. Yang ketiga, bermanfaat, yaitu meningkatkan perekonomian warga, kelestarian hutan adat terjaga, ketahanan pangan, dan menjaga kearifan budaya lokal. Yang keempat, dapat direplikasi. Inovasi tersebut dapat ditiru dan dikembangkan untuk membangun ketahanan pangan dan pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kelima, berkelanjutan, bahwa inovasi tersebut terus dilakukan, inovasi-inovasi teknologi untuk menjaga keberlangsungan wisata. Kondisi sebelum pengembangan Kampung Adat Cirende adalah 1. Stigma negatif terhadap masyarakat adat. 2. Tidak ada komitmen bersama dalam pengelolaan usaha. 3. Kemasan produk yang sederhana. Dan keempat, pelestarian hutan belum dikelola dengan baik. Kemudian,
dilaksanakan penerapan inovasi-inovasi antara lain. Yang pertama, merek tempat atau place branding. Nama tempat digunakan sebagai merek pada kemasan sehingga menjadi identitas lokal dan merupakan milik bersama. Dan yang kedua, penataan jalur trekking sepanjang 800 meter di Puncak Salam. Dan yang ketiga, menyediakan tempat berkemah di Puncak Salam pada ketinggian 927 meter di atas permukaan laut. Setelah dilakukan pengembangan di Kampung Adat Cirende, maka berdampak sangat positif dan luar biasa terhadap perkembangan di Kampung Adat Cirende. Antara lain, yang pertama, mendapatkan penghargaan bidang pahlawan kewirausahaan sosial tahun 2019. Yang kedua, Kampung Adat Cirende menjadi lokus best practice program kewirausahaan sosial Uni Eropa tahun 2018 sampai 2020. Kemudian terjadi peningkatan pengunjung yang signifikan, mencapai 1.000 sampai 1.200 per bulan. Dan keempat, pelestarian hutan adat menjadi terjaga. Dan yang kelima, kegiatan ekonomi warga sekitar kawasan mulai membaik. Dari hasil studi lapangan, didapatkan dari sukses faktor di Bapeda Kota Cimahi. Antara lain, 1. Komitmen. 2. Peran kepemimpinan. 3. Inovasi dan pelayanan. 4. Sarana dan prasarana. 5. Kompetensi pelaksanaan pelayanan publik. 6. Semangat atau motivasi. 7. Inovasi teknologi. Dan 8. Jelasan tujuan. Adapun strategi internal Bapeda Kota Cimahi adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, didukung sarana dan prasarana, serta IT yang mendukung inovasi. Keberlangsungan strategi kebijakan dan manajemen kinerja atau Sustainability of Improvement. Bapeda Kota Cimahi telah melakukan perencanaan sesuai regulasi dan pemanfaatan teknologi. Kemudian, Bapeda Kota Cimahi telah melaksanakan optimalisasi sumber daya manusia dan kolaborasi multi-stakeholder. Kemudian, mengalokasikan anggaran untuk inovasi dan optimalisasi dana bantuan perguruan tinggi dan CSR. Bapeda Kota Cimahi juga menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan stakeholders. Dan Bapeda Kota Cimahi terus melakukan inovasi-inovasi yang berbasis teknologi, antara lain dengan pengembangan sistem online untuk bisa masuk ke hutan di kawasan Kampung Cirende. Kemudian optimalisasi kemasan produk Cirende dan penerapan QR Code. Dan yang ketiga, mengembangkan konsep virtual reality yang diterapkan sebagai alternatif wisata di masa pandemi ini. Lesson learned yang didapatkan pada lokus Bapeda Kota Cimahi adalah sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan transformatif. Bapeda Kota Cimahi dipimpin oleh seorang kepala badan, yaitu Bapak Dr. Husein Rahmati MKes. Beliau telah menerapkan prinsip dan ciri-ciri kepemimpinan transformatif, antara lain 1. Simplifikasi. Kepala Bapeda Kota Cimahi selalu mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyederhanaan prosedur kerja melalui aplikasi web, tetapi tetap menghasilkan kinerja layanan yang memuaskan. Kedua, motivasi. Kepala Bapeda Kota Cimahi selalu memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan pelayanan terbaik, mau dan mampu menerima perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik atau service excellent pada masyarakat. Ketiga, inovasi. Kepemimpinan di Bapeda Kota Cimahi telah mendorong penerapan budaya inovasi baik di lingkup internal maupun eksternal. Keempat, open mind. Kepemimpinan di Bapeda Kota Cimahi dapat menerima perubahan, kritik, saran serta cermat dan jeli dalam menangkap peluang atau potensi dengan sumber daya yang terbatas tetapi menghasilkan dampak yang optimal. Dan kelima, tekad yang kuat. Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, kepemimpinan di Bapeda Kota Cimahi dapat mendorong perubahan melalui inovasi-inovasi yang dihasilkan. Lesson learned, inovasi yang dikembangkan. Dari inovasi yang dikembangkan oleh Bapeda Kota Cimahi yang dapat diambilnya nilai sebagai lesson learned adalah sebagai berikut. 1. Bapeda mampu mengkolaborasi, mengkoordinasikan, dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan inovasi. Kedua, mampu membranding produk lokal sehingga menjadi identitas daerah yang dapat dipasarkan secara global. Ketiga,
mampu menjaga pemasaran produk di tengah-tengah pandemi COVID-19 bahkan cenderung meningkat. Keempat, pengembangan pelayanan publik berbasis eduwisata dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kelima, mengoptimalkan sumber daya alam yang terbatas dengan berbagai inovasi. Keenam, mempermudah kunjungan wisata berbasis online. Lesson learned kompetensi dan pemberdayaan SDM. 1. Kompetensi dan pemberdayaan SDM dilaksanakan dari tahap rekrutmen, training, pengendalian, dan evaluasi secara kontinu. Kedua, SDM yang ada dikolaborasikan untuk bersinergi dan dikembangkan jejaring sehingga dicapai hasil yang optimal. Lesson learned pembangunan jejaring kerja kolaborasi pemangku kepentingan adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan mengelola dan memberdayakan jejaring kerja dalam mengkolaborasi stakeholder atau pemangku kepentingan sangat penting dan strategis. Bapeda Kota Cimahi telah memberdayakan jejaring kerja pentahelik, yaitu dari unsur pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa. Kedua, kemampuan seorang pemimpin dalam memanfaatkan dan mengenali stakeholder, memetakan jejaring, berjejaring dengan stakeholder sangat diperlukan. Ketiga, kemampuan menggerakkan jejaring kerja untuk bersama memberikan dukungan dan kontribusi guna membantu organisasi Bapeda Kota Cimahi membangun dan mengelola jejaring kerja untuk meminimalisir permasalahan. Lesson learned penerapan manajemen kinerja dan manajemen risiko. Bapeda Kota Cimahi dalam rangka keberlangsungan sistem manajemen kinerja melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat kompetisi inovasi dan laboratorium inovasi dengan melibatkan masyarakat. Kedua, cermat dan jeli dalam menangkap potensi dan peluang. 3. Referensi, amati, tiru, modifikasi. Keempat, membangun strategi komunikasi dan jejaring yang baik. 5. Integritas, idealisme, dan konsistensi. Keenam, berpikir tidak sekedar rutinitas saja. Dan ketujuh, membentuk super tim bukan superman untuk selalu berinovasi. Lesson dan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko dalam organisasi memiliki peran yang penting agar terhindar dari berbagai risiko yang tidak diinginkan. Jadi apapun organisasi dan usaha yang dikembangkan sangat penting untuk dilakukan penerapan dari risk management. Dalam pelaksanaan inovasi di Bapeda Kota Cimahi tentu terdapat tantangan karena setiap pekerjaan akan mengandung risiko. Bapeda Kota Cimahi memunculkan ide inovasi dan responsif menangkap potensi kendala, analisis risiko, dan alternatif strategi. Manajemen risiko yang perlu diperhatikan yaitu memberikan pelayanan secara elektronik harus dijamin bahwa pelayanan elektronik yang digunakan memenuhi standar dan aman. Adapun manajemen risiko yang diterapkan di Bapeda Kota Cimahi sebagaimana tabel berikut ini. Dari risiko keterbatasan kapasitas sumber daya perencanaan, maka dilakukan mitigasi risiko, melakukan koordinasi dengan BKP SDMD dan penambahan anggaran pengembangan perencana. Yang kedua, dari risiko ketidaktepatan usulan masyarakat dengan kebutuhan, maka dilakukan mitigasi risiko, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Ketiga, risiko terjadi ketidakselarasan dokumen perencanaan, maka dilakukan mitigasi risiko, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah. Dan keempat, dari risiko ketidaksesuaian rencana dengan implementasi, maka dilakukan mitigasi risiko, melakukan monef bersama SKPD terkait. Planning dan budgeting. Perencanaan dan penganggaran dalam rangka pengembangan Kampung Adat Cirende tetap memperhatikan rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang berpedoman pada RPJMD Kota Cimahi. Inovasi dibutuhkan perencanaan yang matang dan didukung dengan penganggaran yang memadai. Dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran dibutuhkan kolaborasi pentahelik. Bapeda Kota Cimahi pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran dari APBD sebesar 13.638.368.000
Rp117. Adapun anggaran untuk pengembangan Kampung Adat Cirende adalah sebesar Rp407.513.300. Anggaran tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar Rp207.780.000 atau naik sebesar 49,77%. Pengembangan organisasi digital dalam pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi digunakan dalam penyelenggaraan layanan publik Kampung Adat Cirende guna mengoptimalkan, mempermudah, dan mempercepat pelayanan. Pengembangan yang dilakukan berupa pemanfaatan aplikasi berbasis web dan Android. Bapeda Kota Cimahi mengembangkan organisasi digital dalam pelayanan publik sesuai dengan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018. Adapun beberapa aplikasi atau sistem yang telah dikembangkan di Bapeda diantaranya adalah SIM rendah, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan SIPendil, Sistem Pengelolaan Data Infrastruktur Lingkungan. Dalam rangka mendukung pengembangan organisasi digital dalam pelayanan publik, di Bapeda Kota Cimahi telah disediakan mekanisme pengaduan melalui media PESDUK atau pesan singkat penduduk di lingkup pemerintah kota. Lesson Learned Sustainable atau keberlanjutan manajemen inovasi pelayanan publik. Inovasi harus terus digali dan dikembangkan dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan yang lebih canggih dan lebih mutakhir, karena inovasi merupakan faktor dalam memenangkan persaingan dengan berbagai kelebihan atau keunggulan hasil inovasinya. Kata kuncinya, tidak ada inovasi tanpa kreativitas. Sekalipun sebaliknya, bisa saja terjadi kreativitas tanpa inovasi. Kesimpulan. 1. Kota Cimahi merupakan kota cyber di mana dalam penerapan teknologi informasi, Cimahi telah membuat Master Plan Smart City dan Roadmap Smart City melalui 6 pilar Smart City yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Kota Cerdas. Kedua, Key Success Factors Kota Cimahi adalah komitmen Wali Kota Cimahi beserta seluruh jajarannya termasuk Bapeda Kota Cimahi dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Bentuk komitmen diwujudkan dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai solusi keterbatasan sumber daya alam yang ada di Kota Cimahi. 3. Bapeda Kota Cimahi mengembangkan Kampung Adat Cirende sebagai salah satu wujud Roadmap Smart City di Kota Cimahi dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan stakeholder dalam dan luar negeri. Keempat, telah terjalin komunikasi, kolaborasi, koordinasi dan kerjasama jejaring kerja dengan stakeholder, OPD atau instansi maupun masyarakat. 5. Adanya dukungan perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan inovasi di Bapeda melalui APBD dan kolaborasi sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Bapeda Kota Cimahi telah menerapkan manajemen kinerja dan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapeda, diantaranya dalam pengembangan Kampung Adat Cirende telah diidentifikasi risiko penularan COVID-19, penyebab, dampak, dan telah disusun sistem pengendalian dan mitigasi risiko untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. 7. Inovasi yang ada pada Bapeda Kota Cimahi merupakan inovasi berkelanjutan dan terus dikembangkan meskipun ada pergantian pimpinan atau personil yang mengelola inovasi atau sustainable development. Rekomendasi. 1. Perlu adanya konsistensi dalam implementasi serta komitmen kuat melakukan inovasi dan evaluasi. Kedua, perlunya ditetapkan kebijakan dalam standar pelayanan terkait mekanisme pengaduan dan penanganan pengaduan di Bapeda. Ketiga, perlunya pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap semua kinerja stakeholder untuk menjamin keberlangsungan kualitas layanan di Bapeda. Keempat,
pentingnya penerapan manajemen kinerja dengan memperlakukan reward and punishment untuk menjaga motivasi dan kinerja pegawai. Demikian laporan studi lapangan kelompok 1 pada Lokus Bapeda Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Semoga bermanfaat dalam rangka melaksanakan perubahan kinerja organisasi. Terima kasih.